Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau minta satu perhatian khusus dari saudara sekalian, dari kita semua, untuk sebuah pengajaran yang sangat-sangat penting, yang mungkin kita merasa sudah mengetahuinya, tetapi kita perlu lebih mengetahuinya, dan bagi yang belum mengetahuinya, perlu sangat mengetahuinya pada pagi hari ini. Apa sebabnya? Karena ini berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan, perjalanan kerohanian kita. Sebagaimana kita tahu, tabernakel yang sudah beberapa minggu dalam beberapa bulan ini dibahas, ini merupakan gambaran tentang perjalanan kerohanian seseorang. Perjalanan kerohanian seseorang digambarkan dengan masuk ke dalam tabernakel, ke dalam halaman tabernakel, lalu masuk ke dalam ruang kudus tabernakel, dan masuk ke dalam ruang maha kudus dari tabernakel. Orang yang sungguh-sungguh serius mau mengarahkan dirinya dan mau menuju kepada surga, orang itu harus memperhatikan perjalanan kerohaniannya yang digambarkan di dalam tabernakel ini. Ada 3 babak penting di sini kalau kita lihat. Pertama adalah babak halaman tabernakel. Setelah orang itu masuk, dipanggil oleh berita Injil, maka orang itu masuk di dalam halaman. Ini adalah babak halaman. Yang kedua adalah babak ruang kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir finalnya adalah babak ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini adalah gambaran hadirat Tuhan, gambaran surga itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, dari orang yang belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa, dipanggil dengan panggilan Injil, mereka masuk pada zona pertama, babak pertama yaitu halaman, lalu mereka masuk di dalam zona yang berikutnya atau babak kedua yaitu ruang kudus untuk nanti sampai kepada surga yang sebetulnya sebagai manusia kita tidak tahu dan tidak bisa masuk ke dalam surga kalau kita tidak tahu caranya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat orang itu sudah masuk di dalam panggilan Injil, kita semua sudah masuk dalam panggilan Injil, maka kita ada berada di halaman. Apa yang paling penting di halaman ini? Apa yang paling penting yang harus kita alami di dalam halaman tabernakel ini, ke dalam gambaran halaman tabernakel? Ini adalah mezbah korban bakaran. Itu sebabnya mezbah korban bakaran diletakkan paling depan. Begitu kita masuk tabernakel, kita akan berjumpa dengan mezbah korban bakaran. Apakah itu? Mari kita baca Keluaran 29. Keluaran 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Keluaran 29 ayat 10 sampai dengan 14. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ada upacara yang harus dilakukan di mezbah korban bakaran. Dan lihatlah bagaimana Tuhan begitu memerinci akan aturan yang harus dilaksanakan di mezbah korban bakaran. Bahkan di seluruh tabernakel. Bukan saja peralatannya harus dibuat dari apa, diperinci oleh Tuhan, tapi juga upacara-upacaranya diperinci oleh Tuhan. Yaitu dengan menyembelih binatang korban. Menyembelih binatang korban, mengambil darahnya untuk dicurahkan. Ini prinsipnya. Menyembelih, mengambil darah, dicurahkan. Dan lalu membakar habis sisanya. Itulah korban bakaran. Yang namanya korban bakaran tidak sama dengan korban sembelihan. Kalau korban bakaran itu harus habis dibakar.
sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke seluruhnya, sampai dikatakan tadi kulit dan kotorannya, semuanya habis dibakar. Ini adalah korban bakaran. Dan korban bakaran ini, di mezbah korban bakaran, itu dikatakan menjadi korban penghapus dosa. Dikatakan pada ayat yang ke-14, itulah korban penghapus dosa. Jadi binatang korban itu dipilih yang terbaik, lalu ditumpangi tangan oleh imam, diletakkanlah semua dosa seluruh umat di atas binatang korban ini, barulah binatang korban ini menjadi korban bakaran. Sehingga seluruh dosa umat itu diatasi atau dibawa oleh korban penghapus dosa, yaitu binatang korban. Pada hakikatnya mezbah korban bakaran yang di depan tadi adalah untuk menyampaikan korban penghapus dosa. Apakah ini yang diminta oleh Allah? Nah, kita mau belajar di sini. Apakah ini yang diharapkan oleh Allah? Walaupun ini adalah aturan yang Allah tetapkan, Allah tentukan. Tapi bukan ini sesungguhnya yang Allah harapkan. Ibrani 10 ayat 1-4. Mari kita perhatikan ayat-ayat penting ini, karena ini akan memperkokoh iman kita kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 1-4. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi kalau saudara membaca di sini, dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat, ayat 1, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat, termasuk tabernakel, adalah bayangan. Seperti kalau saudara berjalan, ada matahari, cahaya matahari, ada bayangan saudara. Bayangan saudara itu ya mirip dengan gerak saudara. Kalau saudara bergerak maju, bayangannya ikut maju. Dan itu mirip, tapi bukan diri kita, karena itu hanya bayangan. Bayangan ini adalah gambaran. Gambaran ini seperti simulasi. Mengapa? Karena bangsa Israel ini bangsa pilihan Allah. Dan bangsa ini adalah bangsa yang lahir sebagai budak di Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Sehingga gambarannya adalah umat manusia yang menjadi budak dunia, alias budak dosa. Nah, mereka perlu diberitahu, diingatkan terus bahwa dosa ini ada. Dikatakan di sana, tetapi justru ayat 3, oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab dosa ini yang akan nantinya membawa setiap orang yang berdosa masuk dalam penghukuman Allah yang kekal dan tidak ada alternatif lain. Jadi orang diingatkan terus dengan mengorbankan binatang korban, orang diingatkan terus bahwa akan adanya dosa. Ingat loh, ada dosa. Artinya apa? Artinya orang diingatkan untuk selalu bertanya, bagaimana saya harus lepas dari dosa saya? Saya sudah terlanjur berbuat dosa. Saya lahir di dalam atmosfer dosa. Lalu bagaimana saya harus lepas dari dosa saya ini? Orang diingatkan terus akan hal itu. Atau dengan kata lain, orang diingatkan untuk mendapatkan juru selamat, untuk mendapatkan Mesias. Itu sebabnya bangsa Israel menantikan Mesias, juru selamat untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Caranya bagaimana mengingatkannya? Dengan binatang korban penghapus dosa. Ini loh, ingat loh, kamu harus ada penghapus dosa loh. Belum beres loh dosamu, terus saja diingatkan terus.
Ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi lihat di sini ya, ayat 4 ini penting. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Lalu kenapa kok Allah dulu menyuruh-nyuruh untuk mengorbankan binatang korban untuk penghapus dosa? Kenapa? Karena itu untuk mengingatkan seluruh bangsa ini pada adanya dosa dan dibutuhkannya Mesias. Simulasi ini, gambaran ini, ketentuan yang datangnya dari Allah yang akan datang ini diwujudkan melalui Mesias, kita tahu. Diwujudkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara beri tanda terlebih dahulu Ibrani 10 ayat 1 sampai 4, nanti kita kembali ke sini. Ini ayat-ayat yang sangat penting dan bisa menjadi pegangan bagi saudara, bahkan saudara bisa membagikan kepada siapapun tentang ayat-ayat ini. Saudara bisa mulai dengan gambaran tabernakel seperti saya tadi, gambar tabernakel, dan mereka tidak tahu apa itu tabernakel. Lalu dijelaskan, setelah dijelaskan bawalah ke Ibrani 10 ini. Diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Kita pindah dulu, kasih tanda Ibrani 10. Efesus 1. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini ayat-ayat mantapnya luar biasa ya. Saya ingin beritahukan kepada kita semua. Dikatakan di sini, sebab di dalam Yesus, di dalam Dia. Dan dikatakan di sana juga, dan oleh darahnya. Berarti tadi sembelih, darah, curahkan, habis dibakar. Seperti itu kan urutannya. Oleh darahnya, dikatakan di sini, kita beroleh penebusan. Apa sih penebusan itu? Kalau orang bertanya apa itu penebusan itu, dijawab dengan sangat cepat dan jelas di sini, yaitu pengampunan dosa. Penebusan adalah pengampunan dosa. Suatu ketika ada seorang guru olahraga di Tangerang. Guru itu adalah guru yang sangat berdedikasi. Dan dia menyuruh kepada murid-muridnya ketika berlatih di sana Tangerang, kamu harus lari keliling lapangan olahraga ini, kalau tidak salah sekitar 10 kali. Tapi sekian menit harus sudah sampai di sini, 10 kali itu. Diawasi. Menit pertama ada yang kurang cepat, diberitahu, kamu ketinggalan loh nanti. Cepat, harus lebih cepat, kejar 10 menit. Sebab kalau lebih dari 10 menit, kalian akan mendapat hukuman. Hukumannya adalah lari 3 kali keliling lagi. Meskipun tidak di menit, tapi harus lari 3 kali keliling lagi. Dan bisa bayangkan, itu sudah capek. Jadi mereka tidak mau satupun dihukum. Mereka berusaha lari. Tapi ada 2 orang anak yang tidak mampu memang. Akhirnya tiba di garis akhir finish terlambat dari jam yang harus ditentukan, menit yang ditentukan. 2 orang anak ini harus dihukum. Tapi tahukah saudara, 2 orang anak ini sudah sangat tidak kuat, sudah hampir pingsan. Capeknya luar biasa. 10 putaran sudah dilakukan dan tidak bisa memenuhi sasaran menit yang harus dicapai. Harus dihukum pula. Mereka berkata kepada gurunya ini terjadi benar-benar dari ini, saya cerita ini terjadi benar. Mereka bicara pada gurunya. Saya atau kami tidak mampu melakukannya untuk 3 putaran lagi. Tapi hukuman ini tetap harus dilaksanakan. Tapi kami tidak mampu. Capeknya luar biasa, ini juga sudah mulai kram kakinya. Nafasnya sudah habis sama sekali, sudah lemes. Gurunya bilang, kalian duduk di sini, 2 anak ini. Saya yang akan lari. 3 untuk kamu, 3 putaran untuk yang 1 lagi. Saya akan lari 6 putaran untuk kamu. Sehingga hukuman itu sudah dijalankan. Gurunya lari. 6 kali putaran dan selesai. Kedua murid ini tidak mampu memenuhi apa yang harus dialaminya, yaitu hukuman. Tapi gurunya turun tangan untuk menanggung hukuman. Itu namanya penebusan.
Itu namanya penebusan. Dan dikatakan di sini penebusan ini adalah dikatakan pada ayat yang ke-7, pengampunan dosa. Jadi seberapa besar, seberapa hebat dosa kita, kita sudah diampuni ketika kita menerima penebusan Yesus. Penebusan Yesus ini kita terima kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada penebusan Yesus. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah yang ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Hati-hati dengan percaya ini. Percaya ini seringkali kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kita dengan kuat berpegang pada Yesus, kadang-kadang kita mau melepaskan Yesus. Hati-hati ini. Hati-hati, sebab ini hal yang tidak main-main. Saya katakan sekali lagi, yang paling penting di dalam babak halaman tabernakel adalah mesbah korban bakaran. Kenapa? Karena yang satu lagi adalah bejana pembasuhan. Ya, coba gambarnya ada lagi. Gambarnya kita lihat. Yang satu lagi adalah bejana pembasuhan. Mesbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Bejana ini adalah berisi air. Merupakan gambaran pengampunan. Bagaimana orang itu bisa diampuni kalau dia sebelumnya belum ditebus? Dia harus mengalami penebusan dulu di mesbah korban bakaran. Jadi ini yang paling penting. Ada banyak orang yang mungkin kelihatannya sebagai Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh menerima apa yang dikatakan di sini pada ayat 7, sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dia tidak beroleh itu. Karena apa? Tidak percaya pada Yesus. Orang ini tampil sebagai orang Kristen, orang yang seolah-olah percaya pada Yesus, tetapi sesungguhnya karena dia punya motivasi yang lain. Orang tidak tahu. Dia ikut mengucapkan shalom, tapi sesungguhnya dia belum ditebus. Ini bergantung pada pribadi kita masing-masing. Tidak bisa ayahnya ditebus berarti anak-anaknya ikut ditebus, tidak bisa. Bahkan saudara kembar juga, saudara yang kembar yang satu ditebus, satu lagi, otomatis ditebus, tidak bisa. Ini persoalan masing-masing. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus yang memberikan pengampunan. Dan dikatakan di sini menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berapa besar kekayaan kasih karunia-Nya Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kita. Kalau saudara mengasihi seseorang, katakanlah saudara kasihan kepada pengemis. Saudara naik mobil nih bersama dengan keluarga saudara, anak tunggal, saudara yang punya anak tunggal pasti kerasa, punya anak tunggal gitu di mobil itu. Kasihan sama pengemis, saudara kasih uang ke pengemis. Berapa? Saudara orang yang baik, saudara kasih 50.000. Kok masih kurang pengemis ini? Kasih 100.000. Kok masih kurang? Saudara kasih 1 juta ke pengemis itu. Udah baik sekali saudara. Tapi kan saudara tidak memberikan, pengemis, kamu udah bekerja sendirian, ini anak-anak saya nih, saya berikan kepada kamu, silahkan ngemis sama-sama nih, dapat penghasilannya lebih besar. Ini anak saya kasihkan kepada kamu. Kasih karunia kita ada batasnya, tapi kasih karunia Allah luar biasa luasnya. Disampaikannya, diberikannya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menjadi penebus dosa. Sembelih, darahnya dicurahkan, dan dibakar sampai habis. Itu gambaran tentang korban penghapus dosa. Dikatakan pada ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala, perhatikan ini ya, hikmat dan pengertian. Jadi setelah saudara, gambar tabernakel, kalau saudara sudah masuk di dalam tabernakel, saudara sudah mengalami penebusan, pengampunan dosa, mesbah korban, maka saudara harus memahaminya itu dalam hikmat dan pengertian. Di mana? Di dalam ruang kudus. Di sini saudara belajar. Kalau saudara sudah beriman pada Tuhan Yesus, jangan berhenti hanya beriman pada Tuhan Yesus. Saudara harus mengerti benar-benar, karena ayat 8 mengatakan kita mendapat kelimpahan ini dalam segala hikmat dan pengertian. Caranya saudara memeriksa diri saudara sendiri, apakah saudara benar-benar mengerti tentang keselamatan ini, adalah dengan cara saudara menjelaskan kepada teman saudara. Bisakah saudara menjelaskan kepada teman saudara tentang iman saudara? Mengapa saudara beriman pada Tuhan Yesus? Mengapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kenapa?
Jelaskan. Kalau saudara bisa menjelaskan, berarti saudara sudah mengerti. Saudara sudah selamat karena saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau saudara belum bisa menjelaskan, saudara belum benar-benar mengerti. Jelaskan pakai bahasa saudara, pakai cara saudara. Saudara tidak harus berkhotbah, tapi saudara perlu menjelaskan tentang prinsip dari iman saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita kembali ke Ibrani 10 tadi. Korban penghapusan dosa oleh Tuhan Yesus pada Ibrani 10 ayat 1-4 yang tadi sudah kita baca adalah yang sempurna, yang benar-benar dapat menghapus dosa. Kalau saudara baca di sana ayat 11 dari Ibrani 10 tadi, dikatakan di sana, selanjutnya setiap imam melakukan tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jelas ya? Jadi bagaimana mereka ini disuruh sama Allah untuk mengorbankan binatang korban, untuk menghapus dosa, tapi apa yang mereka lakukan tidak dapat menghapus dosa. Terus dulu, ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, bandingkan dengan ayat 11 tadi, setiap hari berulang-ulang, itu kata kuncinya. Yesus duduk untuk selama-lamanya, ayat 12, di sebelah kanan Allah. Hanya satu kali. Dan sekarang ayat 13, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Berarti ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus, menerima penebusan Tuhan Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 mengatakan, oleh satu korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara ngerti kan? Bahasa kuduskan itu ngerti. Berarti dikhususkan untuk Allah. Tidak untuk yang lain. Untuk Allah. Dipisahkan dari yang lain. Karena istimewa. Sudah dikhususkan. Hanya korban penghapusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus itulah korban yang sempurna, yang benar-benar dapat menghapus dosa. Setan iblis kadang-kadang suka membuat kita ingat kembali pada dosa-dosa kita yang lama. Setan iblis bahkan mendorong hati kita untuk melakukan lagi dosa yang lama. Tapi saudara perlu ingat, saudara sudah tidak memiliki lagi dosa yang lama itu. Karena itu semua sudah dihapuskan. Sudah diampuni, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana? Di atas kayu salib. Oleh darah Yesus. Dan hal ini berlaku untuk selamanya. Kadang-kadang orang salah berpikir. Yang dikira berlaku selamanya adalah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah saya mendapatkan sebuah kartu bebas dosa. Karena sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, saya mendapatkan kartu bebas dosa. Jadi, ketika saya berbuat dosa lagi, dosa tadi sudah tidak menyeramkan buat saya. Karena apa? Saya sudah bebas dari dosa. Jadi saya bebas berbuat dosa apapun juga. Tidak akan kena hukuman. Saya sudah punya kartu bebas dosanya. Saya mau berbuat dosa, mau enggak, bebas. Oh, orang seringkali salah sangka seperti itu. Karena apa? Karena dikatakan di sana bahwa korban Tuhan Yesus ini berlaku untuk selamanya. Yang berlaku untuk selamanya adalah korban Yesus. Bukan pengampunan atas kita yang berlaku selamanya. Sebab ketika kita kembali masuk ke dalam dosa kita, kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Itu sebabnya nanti ada bejana pembasuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah Yesus harus disalib lagi? Oh, tidak perlu.
Karena penyalipan Yesus ini, korban Yesus ini sempurna selama-lamanya. Jadi korban Yesus sudah sempurna. Yang nggak sempurna kita. Kita ini kadang-kadang masih main-main sama dosa. Jadi bagaimana nih? Apakah Yesus harus disalib lagi? Nggak perlu. Yesus sudah sempurna. Sehingga disediakan di dalam tabernakel tadi apa? Bejana pembasuhan. Dan saya perlu beritahukan pada saudara, satu-satunya benda di tabernakel yang tidak ditulis, tidak ditunjukkan oleh Allah ukurannya adalah bejana pembasuhan. Menggambarkan apa? Menggambarkan begitu luasnya pengampunan Allah bagi mereka yang mau bertobat kembali. Bagaimana dengan penyalipan Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus? Itu sudah sempurna. Tapi kalau orang tidak mau kembali untuk bertobat dan minta ampun, walaupun dia sudah Kristen, walaupun dia seorang pendeta, dia akan kehilangan keselamatan. Sebab dia sudah menyia-nyiakan korban yang disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini banyak orang yang seringkali salah paham. Dikira dia dapat kartu bebas berbuat dosa. Saya sudah Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah terima penebusan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sekarang saya tidak akan mengalami lagi penghukuman dosa. Walaupun saya berbuat dosa lagi. Oh salah. Salah. Kalau memang kita tidak ada hukuman lagi gara-gara sudah dapat kartu bebas dosa tadi. Setan iblis gak akan goda kita terus untuk jatuh dalam dosa. Setan iblis tahu, kalau kita jatuh dalam dosa dan tidak bertobat, melanjutkan jatuh dalam dosa, menjadi apa? Hidup dalam dosa, kita akan kehilangan keselamatan. Karena tidak bertobat kembali, tidak menuju kepada bejana pembasuhan. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Dan kalau kita sibuk mondar-mandir dari mezbah kurban ke bejana untuk membasuh, kita sibuk situ terus. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, mezbah kurban. Lalu berbuat dosa lagi, minta ampun. Lalu bertobat lagi, Tuhan, saya sudah diselamatkan, terima kasih Tuhan. Berbuat dosa lagi, bolak-balik di situ, kita di halaman terus. Enggak pernah masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Umur kita habis untuk bertobat. Bapak ini, ibu ini, udah 30 tahun, 40, 50 tahun di gereja. Tapi kok tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena gitu mondar-mandir terus. Bertobat lagi, minta ampun. Tuhan belas kasihannya besar, diampuni. Berdosa lagi. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya nempeleng istri saya. Ampuni saya, Tuhan ampuni. Besoknya baru selesai ngampuni. Nempeleng lagi. Ya gimana dia mau masuk ke dalam ruang kudus untuk belajar firman Tuhan. Dipimpin Roh Kudus dan berjalan di dalam firman Tuhan. Halaman penting, tapi halaman harus kita lanjutkan ke ruang kudus. Sebab kalau tidak, kita muter-muter hanya sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang yang akan masuk di dalam surga. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Banyak orang di akhir zaman mengatakan, Tuhan, Tuhan, memanggil Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menceritakan tentang berita Injil demi kemuliaan? Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena di halaman terus. Kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Di situ kita akan menyatukan diri kita dengan hadirat Allah. Sehingga kita bukan orang lain, kecuali kita adalah satu-satunya yang disebut oleh Allah sebagai anak Allah. Ayat 10 mengatakan begini. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini ayat ini berbahaya. Karena orang mengira bahwa ketika kita sudah dikuduskan, selamanya kita kudus. Kita kudus kalau kita berlaku kudus. Kita kudus kalau kita menempatkan dirinya, mengkhususkan dirinya hanya untuk Allah, bukan untuk dosa. Dikatakan ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Siapa yang satu kali untuk selama-lamanya? Yesus. Yang berkorban di atas kayu salib. Tidak seperti ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya
dosa. Bukan itu. Jadi kalau saudara lihat ayat 10 ini berhubungan dengan apa? Dengan persembahan yang sempurna. Judul perikopnya adalah persembahan yang sempurna. Ayat 1 dan seterusnya. Jadi bukan berarti satu kali orang itu sudah menerima keselamatan, maka selamanya dia akan selamat. Dia memang mempunyai hak yang luar biasa untuk selamat. Tapi kalau dia tidak menjaga dirinya dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, berat hidup di dunia ini. Berat, terlalu berat. Karena begitu banyak gangguan, halangan yang datang dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus adalah korban penghapus dosa yang kekal. Mari kita bandingkan. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Siapa yang berani bilang begitu? Andri tetap sama, kemarin, hari ini, selama-lamanya. Berani saya bilang begitu? Saudara berani bilang begitu? Enggak berani kita. Yesus yang tetap sama. Kemarin, dikatakan di sana, hari ini sampai selama-lamanya. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus yang stabil, yang sama. Itu sebabnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib mempunyai kestabilan yang luar biasa. Tapi manusia nggak stabil. Baru nyesel-nyesel bohongin orang tua. Baru nyesel-nyesel bohongin pasangan. Sekarang sudah bohongin lagi. Kita nggak stabil. Kondisi kita nggak stabil. Niat kita kadang-kadang baik. Tapi apa yang terlaksana dalam hidup kita seringkali jauh dari kebaikan tadi. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus itu stabil termasuk penebusannya stabil. Itu sebabnya penebusan Tuhan Yesus ini tidak terikat pada waktu manusia. Mungkin saudara lebih gampang begini saya katakan. Penebusan Tuhan Yesus ini tidak terikat dengan kronosnya manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus kita. Tapi juga menebus Abraham. Karena tidak terikat pada kronos. Pada urutan waktunya manusia. Abraham sama kita kan tidak satu zaman. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesuslah yang stabil ini, yang selama-lamanya tidak berubah. Bukan kita. Kita perlu terus mengkoreksi diri kita, minta pimpinan Roh Kudus, menjagai kita di jalan yang namanya firman Tuhan, supaya kita hidupnya benar. Coba ayat yang lain, Ibrani 7, ayat 26 dan 27. Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Di dalam tabernakel, dikatakan di sini, imam-imam besar itu setiap hari saudara bayangkan, harus mempersembahkan korban untuk dosanya imam itu sendiri, ayat 27. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Kenapa kok nggak dosa umatnya dulu? Baru dosanya sendiri. Ya gimana orang yang masih penuh dengan dosa mau membawa orang lain supaya diampuni dosanya. Padahal dia sendiri penuh dengan dosa. Sehingga harus imam itu sendiri dulu. Memberikan hewan kurban, mengorbankan di mezbah kurban untuk dosanya sendiri dulu. Setelah itu dia diampuni, baru dia membawa hewan kurban lain untuk mengampuni dosa dari umatnya, jemaatnya. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya dosa. Tidak ada dosa dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang akan membawa seluruh umatnya untuk bisa diampuni dosanya.
tapi bukan pakai hewan kurban. Tapi pemakai dirinya sendiri. Sehingga dikatakan di sini, ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kenapa kok imam-imam besar kemarin, Harun dan yang lain, kok tidak mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban? Apa takut? Bukan. Karena tidak layak. Korban ini harus sempurna. Korban ini harus benar-benar korban yang suci dari dosa. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosanya kalau tidak ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun. Siapapun boleh menyampaikan teori apapun juga. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah yang paling benar di dalam pandangan Allah sekalipun. Jadi kita manusia bisa aja bikin, wah masa sih cuma Yesus aja. Masa nggak ada alternatif lain? Saya bikin alternatif lain. Ya boleh, itu namanya orang kreatif. Karena bisa bikin alternatif lain. Tapi apakah alternatif lain itu adalah benar-benar bisa menghapus dosa kita? Di hadapan Allah, ini urusannya dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghapuskan dosa kita di hadapan Allah kecuali Yesus. Yesus pun tidak dapat. Kalau apa? Kalau dia tidak mau disalib. Yesus pun tidak bisa menebus dosa kita, menghapuskan dosa kita. Kalau dia tidak mau mengeluarkan darahnya dan mati di atas kayu salib. Ini penting. Allah sudah kasih simulasi kan. Hewan korban itu bukan untuk dielus-elus, dipelihara, bukan. Tapi untuk disembelih, darah diambil, dicurahkan. Seluruhnya dibakar, habis. Sama seperti Tuhan Yesus yang mati, habis seluruhnya. Di atas kayu salib dikuburkan. Habis seluruhnya. Udah gak ada lagi. Betul-betul gak ada lagi. Ada orang bertanya gini pada saya. Pak Andri, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib terus disalibkan. Sebelum bangkit, ada nggak Tuhan Yesus di dunia? Saya jawab dengan cepat, tidak ada. Tidak ada. Karena dia mati. Dan matinya Tuhan Yesus adalah mati yang nyata. Kematian adalah membuat orang tadi tidak ada. Loh, katanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesusnya ada di dalam dimensi, bukan dimensi dunia. Kalau di dunianya nggak ada, sudah mati kok. Kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib dinyatakan mati, tapi dia tetap ada, ya berarti dia tidak mati. Pertanyaan itu kayaknya pertanyaan biasa, tapi menjebak itu. Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Sebab kalau Yesus tidak benar-benar mati, walaupun dia Yesus, dia tidak bisa menebus kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Harus. Siapa yang mengharuskan? Allah. Bisa nggak ditawar? Nggak bisa, karena kita bukan Allah. Allah punya ketentuan. Tinggal kita mau ikuti atau tidak. Untuk bisa masuk dalam surga. Sebab dosa membuat orang tidak akan pernah bisa masuk dalam surga. Jangan salah, saudara. Jadi di sini begitu jelas dinyatakan. Sebab, ayat 26. Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh. Saleh mungkin banyak ya orang yang saleh. Tanpa salah. Nah ini yang gak ada. Tanpa noda. Ini gak ada. Yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ini yang gak ada. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Tidak ada yang menyamai Yesus. Tidak ada di dalam kriteria tadi. Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Wah, ini ayat-ayat luar biasa. Ayat-ayat luar biasa. Saudara perlu catat benar-benar ayat-ayat ini. Karena ini akan memberikan pengertian yang benar kepada kita tentang proses penebusan Tuhan Yesus dan keselamatan. Coba kita buka gambar tabernakel lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh imam besar? Imam besar itu akan menyembelih hewan kurban di mezbah kurban bakaran. Darahnya diambil, dipercikkan ke mezbah juga, tapi dibawa masuk ke dalam ruang kudus. Dan dibawa langsung masuk ke dalam ruang maha kudus. Darahnya dibawa masuk ke sana. Untuk dipercikkan di atas tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu menggambarkan hadirat Allah. Jadi darah korban itu tidak boleh hanya di halaman. Harus dibawa masuk sampai dengan hadirat Allah. Ini semua yang dikatakan bahwa imam besar itu membawa darah korban, hewan korban, masuk ke dalam hadirat Allah di tempat yang dibuat oleh manusia. Ini kan tabernakel dibuat oleh manusia. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Walaupun ini merupakan simulasinya, ini merupakan gambarannya. Dikatakan di sini, sebab ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat itu bukan menata-nata kursi, bukan menata-nata kamar. Bukan nanti kalau kita ke surga sudah punya kamar yang sudah siap, bukan. Tuhan Yesus bukan pegawai hotel. Menyediakan tempat bagi kita itu dengan membawa darahnya sendiri untuk mensahkan pengampunan. Jadi ketika saudara dan saya nanti melewati pintu surga, kita disensor, kan ada sensor. Sekarang juga kan biasanya di toko-toko gitu kan. Kalau yang pakai alat di gereja kita ini pakai untuk melihat suhu badan, pakai alat yang seperti pistol itu kan itu kuno sebetulnya. Yang baik itu adalah sudah pakai sensor. Jadi begitu kita lewat, kita lihat di televisi, langsung wajah kita muncul di situ, di layar, dan ada 36,4 misalnya kayak gitu kan. Sudah ada sensornya. Saya bayangkan kalau nanti mau masuk surga, terus ada alat sensor itu, dan ketika mau masuk, dosa saya ternyata masih, wow, dosanya besar banget. Tambah tua umurnya, tambah banyak dosanya loh orang itu. Wow, waduh, dosa besar banget, saya nggak akan masuk surga. Tapi Tuhan Yesus sudah lebih dahulu masuk surga dan menyelesaikan dosa saya itu dengan darah korban, yaitu darahnya Yesus sendiri. Sehingga ketika saya masuk dalam surga, alat sensor tadi, saya sudah deg-degan, waduh dosa saya gimana nih? Ternyata enggak ada. Nol. Saudara bisa bayangkan ini satu hal yang sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Saya waktu masih kecil memecahkan vas bunga mama saya saja, nunggu mama saya pulang nanti bakal marah, itu saya deg-degannya luar biasa. Itu cuma vas bunga aja, padahal vas bunganya juga murah. Beli di Dampit. Tapi buat saya deg-degan kan. Iya kan? Mau saya main pakai kayu, samurai-samuraian, baru nonton film Rashomon, samurai di dalam ruangan, vas bunga mama saya belentak, pecah satu nyawa. Deg-degan saya. Itu baru satu kesalahan. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau seluruh dosa saya masih mengganjal saya untuk tidak masuk surga.
celaka saya pasti. Tapi ternyata nanti saya percaya sungguh-sungguh, asalkan saya tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mau masuk surga di sana, alat sensor tadi menyatakan bahwa saya tidak berdosa. Loh kok bisa tidak berdosa? Saya masih ingat loh, dosa-dosa saya masih ingat. Kok bisa tidak berdosa? Tuhan Yesus sudah mengampuni, menyucikan dosa saya dengan darahnya yang dibawa masuk ke dalam surga. Makanya Tuhan Yesus bilang, Yohanes 14, Yesus itu naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Sehingga dikatakan di sini, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Makanya ucapkan syukur Tuhan. Di dalam kondisi aku tidak mengerti apa-apa, Engkau sudah melakukan segalanya bagiku. Itu loh Tuhan. Kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi percayalah, Tuhan sudah melakukan begitu sempurna bagi saudara dan saya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, ayat 25. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Dia menderita buat saudara, dia menderita buat yang lain, dia menderita buat saudara, dia menderita buat saya. Wah, berulang-ulang. Setiap tahun, bahkan setiap hari. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, ayat 26. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dirinya jadi korban. Jadi apa yang satu kali? Yang satu kali adalah pengorbanan Yesus. Bukan kartu bebas dosa. Bukan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saya mau tanya pada saudara. Berapa kali saudara akan, atau manusia lah. Berapa kali manusia akan dihakimi oleh Allah? Satu kali coba. Kalau manusia dihakimi manusia lain kan sering kali. Saudara kan sering kali kan dihakimi manusia lain. Oh, hobinya menghakimi. Tapi kalau Allah satu kali. Begitu satu kali diputuskan, oh kamu tidak percaya Yesus, dosamu masih ada di dalam diri kamu, masuk neraka. Selesai. Dikatakan di sana, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, ayat 28, untuk menanggung dosa banyak orang. Karena apa? Karena nilai darah Yesus yang luar biasa. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ini kedatangannya kembali untuk menganugerahkan keselamatan kepada siapa? Kepada mereka yang menantikan dia. Menantikan itu bukan terus nanti saudara di rumah duduk di depan pintu. Ngapain Bu? Nah, menantikan Tuhan. Tetangga saudara lewat, Bu lagi ngapain? Menantikan Tuhan. Saudara bisa dibawa ke psikolog nanti. Bukan begitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan tuh hati saudara menantikan Tuhan. Ketika saudara misalnya anak saudara belum pulang dari sekolah. Saudara kan ngerjain yang lain-lain di pekerjaan rumah. Tapi hati saudara kan menantikan anak saudara pulang kan. Atau saudara menantikan orang tua saudara yang akan datang. Janji mau datang kok belum datang-datang. Hati saudara menantikan kan. Enggak terus diam di depan gang. Nungguin orang tua. Enggak kan. Tapi hati saudara nantikan. Pertanyaannya sekarang, apakah hati saudara dan saya hari ini menantikan Tuhan atau tidak? Apakah hati kita menantikan Tuhan? Ya Tuhan, datanglah segera. Datanglah segera Tuhan, aku menantikan Engkau Tuhan. Bukan karena putus asa, bukan karena Tuhan utang saya banyak nih Tuhan. Saya dikejar-kejar penagih hutang. Tuhan datanglah segera, bukan itu. Tapi menantikan Tuhan karena apa? Karena menunggu keselamatan yang akan Tuhan beri. Sekarang saudara dan saya sudah ada jaminan keselamatan. Tapi keselamatan itu sendiri nanti ketika kita sudah masuk surga. Nah, gak ada yang bisa dongkel-dongkel kita lagi kalau sudah di sana. Termasuk kuasa kegelapan.
yang menantikan dia. Ibrani 10. Kita kembali ke Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara mungkin pernah pesan makanan atau ya minuman gitu ya, dari menu yang ada di restoran. Wah, menunya indah sekali, makanannya aduh sangat-sangat membuat selera kita luar biasa. Saudara tunjuk, itu namanya repot tuh. Namanya soalnya bahasa Prancis. Jadi susah ngomongnya. Saudara tunjuk, mau makanan ini. Oh tapi saya pernah loh. Di Jepang, waktu saya ke Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Si mang-mangnya tuh, tukang mie pinggir jalan, bukan tukang mie ya, tukang ramen mungkin ya, pinggir jalan, itu juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dia ada gambarnya, mie yang ini sekian yen, mie yang ini sekian yen. Saya tinggal milih, saya bilang ini satu, saya bilang gitu. Sebentar lagi yang keluar apa? Mie-nya, ya si ramen tadi. Wah enaknya luar biasa, murah lagi. Itu persis tukang pinggir jalan di mang-mang tapi Jepang. Saya akan marah besar pada mang-mang ini kalau saya tunjuk gambar ini. Saya gambar ini nih. Dah, bentar lagi yang keluar apa? Gambar itu. Bukan ramen yang keluar, tapi gambar foto ramen. Terus dia bilang, misalnya kita bisa ngobrol misalnya, ya kan nggak salah kan tadi maunya ini kan, maunya yang mana coba Pak? Ini, nah iya ini saya kasih foto ramen. Sama seperti Allah menunjukkan kepada bangsa Israel, korban penebus dosa di mezbah korban bakaran memakai hewan korban. Tapi bukan itu yang Allah mau. Itu simulasinya, itu gambarannya. Yang Allah mau itu Yesus. Jadi kalau ada yang pesan tadi, fotonya miramen tadi, jangan dikasih foto lagi. Kalau dikasih foto lagi marah orangnya. Dikasih ramen yang benar-benar lah. Itu yang dikatakan di sini, pada ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Itu bukan berarti terus bangsa Israel udahlah nggak usah melanjutkan hewan kurban tadi, urusan hewan kurban. Tidak. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Tetapi engkau, perhatikan di sana ayat 5, menyediakan tubuh bagiku. Kenapa kok disediakan tubuh? Tuhan Yesus diberi tubuh oleh Allah. Itu sebabnya saya yakin kalau diperiksa nih Tuhan Yesus nih tidak mengandung unsurnya Maria sama sekali dan tidak mengandung unsurnya Yusuf sama sekali. Apalagi Yusuf, Maria saja tidak. Karena apa? Diberi tubuh. Kenapa kok mesti diberi tubuh? Karena tubuh inilah yang nanti harus disalib. Tuhan Yesus yang disalib bukan Tuhan Yesus sebagai roh yang disalib, bukan. Tuhan Yesus yang disalib adalah Tuhan Yesus sebagai tubuh. Yang disembelih itu tubuh binatang korban. Sekarang tubuh Yesus. Tuhan Yesus diberi tubuh oleh Allah untuk dapat apa? Menebus dengan kematiannya. Gak bisa menebus dengan ajarannya, gak bisa. Tuhan Yesus udah ngajar kemana-mana. Tuhan Yesus tidak bisa menebus dengan mujizatnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang setelah menyembuhkan orang, jangan bilang-bilang ya sama siapa-siapa.
Karena dia tidak ingin populer soal ini. Yang penting adalah penebusan nantinya. Saudara beri tanda dulu Ibrani 10 ayat 5. Kita pindah Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ya saudara, kalau saudara lihat di sini Ibrani terus. Karena apa? Karena memang di Ibrani banyak sekali pengajaran luar biasa. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kenapa Yesus harus diberi tubuh? Dikatakan di sini pada Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu, maksudnya kita, adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita semua kan punya darah dan daging. Meskipun ya kita punya roh, punya jiwa, tapi kita punya darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi mendapat bagian dalam keadaan manusia dari sejak di dalam kandungan Maria. Sampai mati dan dikuburkan. Setelah dia bangkit menjadi sosok yang berbeda. Dikatakan di sini pada ayat 14 tadi, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis dikalahkan oleh kematian Yesus. Jadi mezbah korban bakaran adalah di mana iblis yang berkuasa atas kita dikalahkan di titik itu. Barulah saudara bisa masuk ke ruang kudus dan langsung nanti ke ruang maha kudus. Kalau iblis belum dikalahkan di situ, saudara dan saya masih dikuasai oleh iblis. Dan supaya dengan jalan demikian, ayat 15, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Orang seringkali tidak berani mati. Karena apa? Karena takut sama maut. Kematian bagi orang percaya adalah akhir dari semua penderitaan yang menyiksa di dalam dunia dan mendapatkan tempat yang baik, yaitu di pangkuan Abraham, yaitu di Firdaus. Satu ayat lagi, Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 23. Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Wah, ini ayat-ayat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Karena Yesus itu sesungguhnya adalah Allah. Yang menjadi manusia karena mau menebus dosa saudara dan saya. Dikatakan ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan dirinya sebagai Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh apa? Oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu pesan Rasul Paulus ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun
bertekun dalam iman. Kenapa kok perlu bertekun? Karena iman ini fluktuasi nih. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang hilang bisa-bisa. Kejeblos imannya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Kenapa? Karena setan iblis kuasa kegelapan tiap hari mau menggoncang kita. Tiap hari mau mengacaukan pikiran dan perasaan kita. Tiap hari mau membuat kita itu punya persepsi tentang hidup ini secara salah. Dan melakukan banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini akhir zaman. Akhir zaman adalah masa di mana pengharapan akan Injil dari banyak orang akan digeser, berusaha digeser oleh kuasa kegelapan. Jangan pernah mau. Sebab inilah pegangan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saya katakan sekali lagi, tidak lama lagi. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami tidak mengerti tentang dosa kami. Kami tidak mengerti tentang apa yang harus kami lakukan. Apalagi kami juga tidak mengerti bagaimana kami harus lepas dari dosa kami. Tetapi sebelum semuanya terlambat, sebelum kami dihukum di dalam neraka untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kami. Untuk menjawab semua bagian yang tidak kami pahami dalam hidup kami ini. Tuhan Bapa di dalam surga, luar biasa kasih-Mu. Luar biasa kasih-Mu. Kami diselamatkan bukan karena kesadaran kami. Kami diselamatkan karena kasih karunia kemurahan Allah yang terlalu besar bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Sudah mengampuni semua dosa kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami tidak akan mau melepaskan akan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, satu-satunya Raja dan Tuhan kami untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami menyembah-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan dari perjamuan kudus, yaitu tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuh Yesus dan darah Yesus yang khusus diberikan untuk kami. Menjadikan kami satu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terlalu hebat, terlalu luar biasa, kemurahan, kasih Tuhan pada kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, ampuni kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jangan biarkan ada apapun juga yang menghalangi kami menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan masuk mengisi seluruh kehidupannya dan menuntunnya berjalan dalam terang firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus sampai pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kembali. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan seluruh kuasanya, dengan seluruh hal yang istimewa dari perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya.